hari ini kita mengawali untuk berkomunikasi terkait kerjasama kita di Pilkada 2024. Karena kita punya keterbatasan kursi, tentunya kita harus banyak berkomunikasi. Target kita memang bahwa PKB ini bupati. Kalau calon yang sudah berkomunikasi kami dengan ada 4 orang. Memang ada rencana mengkawinkan dari Nasdem ke Nahdliyin gitu? Semua rencana ada seperti itu. Semua rencana terbaik itu tetap kita lakukan. Silaturahmi DPD Partai Nasdem ke kantor DPC PKB Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 11 Mei 2024 ini menunjukkan sinyal arah koalisi untuk Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024. Para kader kedua partai politik yang pada Pilpres kemarin berkoalisi terlihat begitu hangat. Ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk Haji Ulum Bastomi bersama pengurus yang menyebut langsung kedatangan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk Haji Heri Widianto yang juga bersama dengan pengurus dengan gamblang menyampaikan PKB Nganjuk telah memiliki 4 nama calon kandidat. Keempat nama itu bakal diajukan kepada para kiai untuk dimintakan persetujuan sebagai bakal calon bupati. Dengan tegas kepada para pengurus DPD Nasdem, Ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk Haji Ulum Bastomi menyampaikan mengajukan nama Bunda Ita Triwibawati yang merupakan kader Partai Nasdem sebagai salah satu kandidat yang diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada para kiai. Sedangkan 3 kandidat lain diantaranya adalah Sri Handi Cahyo Saputro yang merupakan kader Partai Demokrat, Haji Burhanul Karim seorang pengusaha Nganjuk yang juga kader Partai Nasdem, dan Ausap Herdiansa seorang pengusaha yang merupakan owner kopi Iyunge sekaligus pendiri Balai Kreasi Nganjuk. PKB Nganjuk akan tunduk dan patuh terhadap pilihan para kiai untuk menunjuk kandidat sebagai bakal calon bupati. Sedangkan dari internal DPC, Haji Ulum Bastomi menyampaikan memiliki deretan kader mumpuni yang siap maju, diantaranya adalah dirinya sebagai Ketua DPC PKB, Kiai Haji Asrori dan Haji Nur Denuri, yang keduanya juga masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu dari DPD Partai Nasdem serta seluruh jajarannya langsung dipimpin oleh Pak Ketua. Jadi saya sebagai Ketua DPC PKB Nganjuk menyampaikan terima kasih dan selamat datang di PKB karena memang kita itu ditakdirkan dan diciptakan untuk saling mengenal, saling bertaruh, untuk bekerja sama. Tentunya dalam rangka silaturahmi ini bekerja sama sekaligus saling mengucapkan selamat karena kemarin di Pileg 2024 kita ya alhamdulillah diberikan kesuksesan dan kita ternyata kan tidak bisa diam habis Pileg itu ternyata harus running lagi kepada Pilkada. Dan hari ini kita mengawali untuk berkomunikasi terkait kerjasama kita di Pilkada 2024. Kita tadi mendengar bahwasanya PKB akan mengusung calon bupati. Ya, untuk calonnya Gus, siapa Gus? Target kita memang bahwa PKB ini bupati. Kalau calon yang sudah berkomunikasi kami dengan ada 4 orang, yang ini nanti setelah mendapat ketetapan awal dari DPD, nanti kita sampaikan kepada teman-teman bahwa memang target kita bupati. Maka 4 orang yang sudah kita komunikasi kita ajak untuk berangkat menjadi lapisan komunikasi. Nanti kita matang lagi. Bisa disampaikan Gus, 4 orang itu siapa aja Gus? Kalau yang sudah itu Mas Rihandi sudah beberapa kali hadir di acara PKB. Mas Rihandi yang kemarin kita sama-sama tahu mendapat suara 30 di Pileg itu. Berikutnya ada Buita yang kita komunikasinya tapi baru lewat secara informal. Tapi insya Allah Buita ini akan maju dan serius untuk membangun Pilkada. Berikutnya ada pendatang baru ini dari pengusaha dari Surabaya. Insya Allah dalam waktu dekat akan ketemu dengan kami PKB, dan berikutnya ada teman Indonesia juga Nganjuk yang ini nanti sebentar lagi juga akan ketemu dengan kita. Itu dari eksternal semua, internalnya PKB? Kalau internal sudah kita siapkan.
kita nggak meragukan lah kapasitas internal. Gus apa jenengan? Di antara kami ya secara apapun sudah siap lah kami sebagai kader partai. Kalau dua pengusaha tadi bisa disebutkan namanya? Kalau secara apa itu hanya sepintas ya, tapi karena memang baru nanti malam saya ketemu. Kalau mungkin jenengan juga sudah tahu semua lah. Ada Mas Burhanul Karim, ada Mas Ausof, ya sudah komunikasi dengan. Gus, melihat kemarin pada pemilu juga koalisinya bersamaan dengan Nasdem. Apakah ini memang ada instruksi dari pusat, Gus? Terkait hari ini ada silaturahmi dari Nasdem. Instruksi dari DPP semua dikomunikasi, semua diajak untuk bersama karena memang tujuannya membangun setiap daerah. Jadi tidak ada instruksi bahwa kita harus koalisinya dengan partai A maupun B. Menanggapi kedua kadernya yang diajukan kepada para kiai yang semakin mempertegas arah koalisi, Haji Heri Widianto selaku Ketua DPD Nasdem Kabupaten Nganjuk menyampaikan pihaknya akan terus membangun komunikasi politik untuk mengusung kandidat calon bupati. Terkait kesanggupan Bunda Ita Triwibawati mantan Sekda Jombang yang merupakan kader Nasdem, Haji Heri Widianto mengatakan hingga saat dilakukan silaturahmi ke DPC PKB Nganjuk, intens melakukan komunikasi yang intinya siap melaksanakan perintah partai. Calon dari Nasdem Bunda Ita itu akan diusung. Tanggapan jenengan seperti apa? Apakah Bunda Ita sudah memang berkomunikasi? Iya, saya maju gitu. Terima kasih untuk jawaban dia. Malam saya komunikasi menyampaikan ikut petunjuk partai. Karena kita punya keterbatasan kursi hanya 5 ya Nasdem. Tentunya kita harus banyak berkomunikasi dengan teman-teman partai yang lain. Pertama menjalin silaturahmi, kedua tentunya semakin banyak teman untuk memilih. Inilah calon-calon pemimpin terbaik akan lebih akurat kalau teman memilihnya banyak, tentunya seperti itu. Bunda Ita ini nanti sebagai AG1 atau AG2? AG1, AG2 itu yang menentukan nanti kalau dari Partai Nasdem DPP kita sebatas menyodorkan, jadi nanti lolos tidaknya dan maju tidaknya kemudian AG1 atau 2 itu keputusan ada. Tapi memang ada rencana mengkawinkan dari Nasdem ke Nahdliyin gitu? Semua rencana ada seperti itu. Semua rencana terbaik itu tetap kita lakukan. Apalagi Nasdem bergabung dengan Nahdliyin, ya, alhamdulillah. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.